Yang jelas saya tidak mau tahu buat teman-teman semuanya. Asalkan Anda meminjam lebih dari 3 pinjol, ya pinjol keempat, kelima, keenam, jangan pernah Anda pikirkan. Ini real, ya. Saya perhatikan aturan OJK itu mandul semandul-mandulnya gitu. Aturan yang dibikin OJK, COJK nomor 19 tahun 2023 itu real, ini tidak berfungsi, yang mana ya aturan itu seharusnya sudah berjalan sejak Januari 2024. Sekarang ya itu sudah April 2025. Ya, aturan tidak jalan sama sekali. Satu orang cuman boleh meminjam 3 aplikasi pinjol. Oke, di dalam COJK nomor 19. Dan di sana juga diatur berapa besaran bunga, berapa besaran denda, berapa besaran pemotongan biaya layanan. Ya. Di sana juga diatur berapa banyak kita boleh meminjam. Satu masyarakat ini yang ingin meminjam di pinjol itu dibatasi. Satu orang cuma boleh meminjam 3 aplikasi pinjol legal. Ya, berlakunya sejak Januari 2024. Fakta yang terjadi apa gitu loh. Ya, satu orang masih ada meminjam 5 aplikasi, 6 aplikasi, 7 aplikasi, bahkan belasan aplikasi pinjol legal. Siapa yang salah? Oh, masyarakatnya tidak tahu diri, meminjam tapi tidak terkontrol. Terus bagaimana dengan aturan yang telah dibentuk? Apakah aturan COJK nomor 19 ini dibentuk untuk rakyatnya atau untuk si pinjolnya? Ya. Setahu saya yang mendaftarkan diri sebagai legalitas yang jelas adalah pinjaman online. Makanya OJK menerbitkan aturan itu untuk dipatuhi oleh pinjol. Ya, terus ngapain OJK cukup membangga-banggakan diri dengan wah pinjamlah ke pinjol legal, ke Pindar kami, pinjaman daring. Ini ada nih 97 Pindar layak untuk dipinjam. Ini sudah jelas legalitasnya dan logis. Apanya yang legalitas dan apanya yang logis? Aturan OJK dianggap sampah. Masih ada masyarakat Indonesia yang meminjam lebih dari 3 aplikasi pinjol. Apakah ini yang disebut dengan memitigasi resiko dari gagal bayar? Kalau memang si pinjol ini tahu diri, harusnya dia bisa membaca track record dari nasabah mereka ini. Wah, ini nasabah sudah meminjam 3 aplikasi. Pinjaman keempat tidak mungkin cair lagi. Kelima tidak mungkin cair lagi. Dan ini berjalan mulus saja. Sudah meminjam 3 aplikasi, pinjaman keempat cair, pinjaman kelima cair, keenam cair, dan begitu seterusnya. Terus OJK masih beranggapan rakyat Indonesia tidak tahu diri. Masyarakat Indonesia tidak tahu diri. Pinjam sebanyak-banyaknya tapi tidak mau bayar. Yang mencairkan siapa? Yang mencairkan pinjol itu sendiri. Kalau yang masyarakat yang namanya dia membutuhkan, dia mencoba untuk ke sana dan alhasil dapat ya sudah gitu loh. Harusnya kalau pinjolnya memikirkan bagaimana nanti mereka membalikkan dana yang telah mereka pinjam, kan itu ada credit scoring, analis dan segala macam. Terus buat apa ini dibikin aturan kalau itu tidak berlaku sama sekali? Ini saya ada curhatan dari salah satu follower saya juga, yang mana dia menjadi membership di channel ini dan dia mengambil nomor pribadi saya dan dia mau-WA saya. Dia bilangin kayak gini. Saya galbay beberapa hari setelah menonton video abang. Saya ada 8 aplikasi. Pertama Cash Pro. Oke, Cash Pro kita keluarkan dulu ya, karena nggak masuk dari rombongan OJK. Habis itu yang kedua Samir, ada modal nasional, UATAS, PIN Plus, cairin 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau kita mengacu kepada COJK nomor 19 tadi, harusnya dia tidak bisa cair dong 6 aplikasi ini. Tapi kenapa bisa berjalan mulus? Ada apa dengan Samir? Ada apa dengan ada modal? Ada apa dengan PIN Plus, modal nasional, dan UATAS dan cairin? Ada apa gitu? Apakah dia tidak memikirkan bagaimana dampaknya nanti ini orang sudah meminjam lebih dari sekian aplikasi? Masih dengan begitu OJK masih menyalahkan rakyat Indonesia. Salahkan Pindar Anda sendiri. Mereka membaca atau tidak? Bagaimana mereka menyalurkan dana ini? Bagaimana mereka mencek data-data si nasabah mereka?
Apakah yang dicek itu hanya data yang ada di handphone saja? Tidak diuji dulu layak atau tidaknya seseorang ini diberikan pinjaman, mampu atau tidaknya dia membalikkan nantinya. Ya, makanya saya tidak mau tahu juga buat teman-teman yang mau minjam. Asalkan Anda cair lebih dari 3 aplikasi, Anda fokusnya ke aplikasi 3 itu aja. Pinjaman pertama, pinjaman kedua, pinjaman ketiga. Pinjaman keempat, kelima, dan seterusnya, jangan pernah Anda pikirkan dan coret. Ya, karena Anda cuma dibolehkan minjam 3 aplikasi. Kalau Anda bisa meminjam 6 aplikasi, berarti Anda hebat. Itu bonus untuk Anda gitu loh. Ya, awalnya saya pinjam Easy Cash 5 juta, terus bayarnya galop entulop jadi besar, jadi 17 jutaan. Bayangin dari Easy Cash gitu loh. Sampai dia bilang di sini, kemarin saya udah stres karena makin terjerat aja mana teror WA dan telepon terus-menerus. Kalau di teror via WA dan telepon terus-menerus, telepon itu ada nomornya, WA itu juga ada aksesnya gitu loh. Ganti nomornya, hapus WA-nya, udah terorannya tidak akan ada lagi. Cuman yang menjadi permasalahan adalah Anda meminjam di awalnya Easy Cash. Yang kedua otomatis entah Cash Pro atau Samir atau apa. Yang jelas Anda mencairkan 7 aplikasi pinjol legal itu sudah sangat luar biasa. Dan ini tidak bisa lagi dilibatkan, ini kesalahan dari masyarakat Indonesia. Enggak. Ini real kesalahan dari pelaku usaha jasa keuangannya. Kenapa tidak melihat skor kreditnya? Ya, kan mereka sudah ada fintech data center. Sudah ada pusat data fintech lending. Untuk apa gunanya nih? Ini untuk dinilai lagi layak atau tidaknya nasabah ini diberikan pinjaman. Kalau sekarang ada nasabah ya yang meminjam lebih dari 3 aplikasi pinjol dan menyatakan tidak mampu bayar, saya mensupport Anda. Memang tepat itu. Ya. Supaya ada diberlakukan lagi COJK ini benar-benar dipatuhi. Itu kan gara-gara mereka tidak mematuhi aturan yang ada, sehingganya mereka mencairkan terus dana itu. Habis itu lagi saya juga sempat penasaran tadi, boleh kapan pertama sekali meminjam pinjolnya Pak? Apakah tahun 2024? Saya penasaran, apakah dia meminjam sebanyak itu di tahun 2024, 2023? Ternyata tidak. Dia mulai meminjam itu di tahun 2025. Ya. Dia bilangin itu di tahun 2025 di bulan Januari, bayangin. Mulai Januari 2025. Nah, otomatis sudah 1 tahun aturan itu diberlakukan sejak Januari 2024. Tapi selama 1 tahun masih banyak pinjol-pinjol legal yang tidak mematuhi aturan yang ada. Sekarang buat teman-teman semuanya, keputusan ada di tanganmu gitu loh. Saya cuma membukain aja. Nanti kalau kalian penasaran tentang aturan mana ini yang dibahas oleh Bang Medi, nanti saya sematkan dan Anda bisa cek juga tuh COJK nomor 19 tahun 2023 tentang pinjaman online, biar Anda paham seperti apanya. Ya, mungkin dari saya cuma itu aja dulu buat teman-teman semua. Dan jangan lupa juga, ini ada juga video yang bisa Anda lanjutkan juga, bisa Anda pahami juga, supaya kedepannya bisa jauh lebih baik lagi. Silahkan. Yang disampaikan debt collector apa? Kami tidak mau tahu. Anda meminjam dengan uang perusahaan, pokoknya kami enak memberi, Anda enak juga membayar. Kalau Anda tidak melakukan pembayaran, ingat data kontak Anda lengkap sama kami. Ya, jangan sampai gara-gara hutang tidak seberapa satu keluarga Anda malu. Perusahaan kami adalah perusahaan besar. Anda bisa kami tuntut dengan hukum yang berlaku di negara ini. Seperti itu apa tidak yang teman-teman rasakan? Ya, itu adalah resiko karena terjadi juga gitu loh. Ya, tidak bisa mengganti nomor HP Bang. Tidak bisa menghapus WhatsApp, tidak bisa mengganti email karena ini sangat penting ya. Tapi ya, akhirnya apa gitu loh, hutang yang semulanya hanya 2 aplikasi sekarang menjadi 17 aplikasi. Begitulah curhatan dari salah satu follower saya juga di Instagram, dan beliau menyampaikan hal yang seperti itu. Kesalahan saya adalah Bang, saya sejak awal bersikeras saya tidak akan mau mengganti telepon dengan dalih kalau saya mengganti telepon, mengganti nomor telepon saya, nanti saya malah divonis kabur dan saya akan dihadapkan pada kasus pidana dengan pelarian uang atau penggelapan.
Oke, ada juga yang berpikir seperti itu. Dan habis itu juga WhatsApp. WhatsApp kalau sempat saya ganti, Bang. Saya tidak bisa kontrol sejauh mana nanti teroran mereka seperti apa nanti, dan mereka takutnya orang-orang ini malah menteror orang-orang sekitar saya. Begitulah yang dikhawatirkan. Ya, nggak ada masalah gitu loh. Tapi resiko yang paling terberat ketika kamu tidak mengganti nomor telepon, ketika kamu tidak mau memutus komunikasimu via WhatsApp, ketika kamu tidak mau mengganti email, banyak resiko yang akan kamu dapatkan. Salah satu dari resiko itu adalah terjadinya gali lubang tutup lubang yang sangat besar. Kok bisa? Pasti itu kan. Apa hubungannya, Bang? Nomor telepon, WhatsApp, email, ya, dengan gali lubang tutup lubang. Anda akui atau tidak, salah satu, ya, bukan salah satu ya, 99%, oke, saya mengambil di sini aja kesimpulannya. 99% kepanikan yang terjadi hari ini, ketakutan yang Anda rasakan hari ini, gara-gara Anda mendapatkan telepon, gara-gara Anda mendapatkan WhatsApp, gara-gara Anda mendapatkan email. Mustahil pemikiran Anda bisa dipacu begitu ketakutannya tanpa ada apa-apa. Kalau hanya sebatas galbay tidak mampu bayar, tapi tidak diancam melalui telepon, saya rasa Anda tidak ketakutan seperti ini. Ya, cuman sebatas Anda tidak ada duit misalnya gitu, belum ada gaji atau hasil usaha dan segala macam belum memenuhi syarat. Tidak mungkin Anda sepanik ini kalau tidak diancam melalui chat WhatsApp. Ya, tidak mungkin orang ketakutan gara-gara dipenjara kalau bukan dia membaca somasi via email. 3 komunikasi ini, 99% ketakutan yang Anda alami disumbang oleh 3 komunikasi ini. Saya berulang kali menyampaikan sama teman-teman semuanya, jangan pernah cari akibat, ya, tapi selesaikan penyebab. Akibatnya apa di balik ini? Akibat dari nomor Anda aktif, ya, telepon, WhatsApp, email, Anda akan memunculkan satu pertanyaan, apakah pinjol sebar data? Apakah ada DC yang datang ke rumah? Apakah galbay aman? Ini adalah akibat dari nomor telepon yang aktif tadi. Ya, nggak mungkin Anda akan bertanya apakah dia sebar data atau tidak kalau bukan Anda diancam dengan hal seperti itu. Terus Anda datang kepada saya gitu, Bang Medi, saya galbay di pinjol ini, saya telat bayar di pinjol ini, kira-kira sebar data nggak? Bang, saya tidak mampu, Bang, bayar di pinjol ini. Ya, kira-kira FC datang ke rumah nggak? Bang, saya nggak mampu bayar, saya nggak sanggup bayar, duit saya nggak ada, pekerjaan saya udah nggak ada, saya diproses jalur hukum kan? 3 pertanyaan ini itu gara-gara 3 komunikasi yang Anda biarkan itu, telepon, WhatsApp, dan email. Coba Anda sambil merenung, pahami apa konsep dari pinjaman online. Kenapa setiap hari kita dihadapkan dengan caci maki, hinaan, dan tekanan? Kenapa mereka tidak memberikan kita solusi dan dorongan hal positif supaya kita bisa bekerja dan berusaha? Pernah nggak Anda berpikir seperti itu gitu loh? Coba teman-teman sambil merenung nanti, sambil Anda pikir-pikirkan, kenapa ini malah didahulukan ancaman? Kenapa didahulukan tekanan? Kenapa didahulukan kita akan dipenjara dan segala macam? Kenapa mereka tidak memberikan kita semangat dalam menagih, Bu? Jangan sampai utangnya telat ya, Bu. Kalau bisa berusaha, Bu. Ya, mumpung masih ada waktu. Ya, kalau telat 1 hari nggak ada masalah. Jangan sampai berbulan-bulan, Bu. Tetap bekerja dan berusaha. Ada nggak debt collector yang menyarankan seperti itu? Nggak ada. Ya. Yang disampaikan debt collector apa? Kami tidak mau tahu. Anda meminjam dengan uang perusahaan, pokoknya kami enak memberi, Anda enak juga membayar. Kalau Anda tidak melakukan pembayaran, ingat data kontak Anda lengkap sama kami. Ya, jangan sampai gara-gara hutang tidak seberapa satu keluarga Anda malu. Perusahaan kami adalah perusahaan besar. Anda bisa kami tuntut dengan hukum yang berlaku di negara ini. Seperti itu apa tidak yang teman-teman rasakan? Ya, itu adalah resiko karena masih membiarkan komunikasi tetap terjalin. Tujuan awal dari debt collector pinjol, kenapa mereka bisa disampaikan mereka berhasil adalah memberikan tekanan dan ketakutan kepada diri Anda. Ya, itu tujuan awal mereka. Anda ketakutan berarti debt collectornya berhasil. Anda tidak ketakutan, debt collectornya gagal.
Karena ketakutan Anda itu keberhasilan dan sukses dari si pinjolnya. Semakin banyak orang yang ketakutan setelah melakukan peminjaman, semakin besar peluang pinjol lain akan juga mendapatkan keuntungan dari diri Anda. Salah satunya Anda akan nekat gali lubang tutup lubang. Ini tujuan awal mereka. Ya. Anda yang telat bayar ya seperti itu gitu. Bagaimana caranya Anda mempergunakan data Anda untuk meminjam ke tempat lain? Sadar. Terus teman-teman tiba-tiba bersikeras, Bang, saya tidak mengganti nomor telepon, saya tidak mengganti WhatsApp, saya tidak mengganti email. Tapi hutang yang dari 3 aplikasi sekarang sudah 17 aplikasi. Ya udah, itu kesalahan Anda, itu bonusnya. Karena Anda tidak menyelesaikan penyebabnya. Penyebab dari ketakutan itu ya telepon. Percuma Anda mencari akibatnya. Apakah ini sebar data? Ya, misalnya Anda bertanya, apakah pinjol ini sebar data? Terus saya bilang, oh dia nggak sebar data. Oke, seketika itu jawaban saya menyenangkan hati Anda. Apakah problem ini sudah selesai? Belum. Begitu Anda mendapat telepon lagi, Anda akan bertanya lagi dengan hal yang sama. Katanya, Bang, dia akan menghubungi semua kontak saya. Karena yang kita benahi hanya akibatnya, tidak menyelesaikan penyebabnya. Ya. Sama kayak Anda, kepala Anda sakit aja setiap hari, sakit aja setiap hari. Anda minum mungkin anti sakit, paracetamol dan segala macam. Tapi Anda tidak kenali penyebab dari penyakit kepala Anda ini apa. Ya, contoh tingkat kesetresan, kurang tidur. Habis itu mungkin sering memikirkan hal-hal di luar dari jangkauan Anda. Ini pemicu juga. Ya, Anda malah setiap hari setiap sakit kepala minum obat anti sakit. Oke, menjelang seketika itu ya sakit kepalanya akan hilang gitu loh. Tapi akan balik lagi ketika dosis obat itu hilang. Karena penyebabnya tidak Anda selesaikan. Sama dengan hal ini. Anda selalu bertanya, apakah dia sebar data? Orang jawab, oh tidak, aman, pokoknya kamu berdamailah dengan pemikiranmu. Tapi penyebabnya ada gara-gara telepon. Nanti kamu dapat telepon lagi, kamu bertanya lagi. Sama dengan FC datang. Apakah FC akan datang ke rumah? Orang jawab, oh itu nggak ada. Ya, itu nggak akan datang, kamu aman dan segala macam. Nantinya kamu mendapatkan WhatsApp lagi. Mereka akan berkunjung, dikirimkan surat tugas. Karena penyebabnya tidak kamu benahi. Sampai kapanpun pinjol ya akan menghancurkan hidupmu lebih fatal lagi daripada ini. Ya, udah habis lebaran loh. Harusnya teman-teman semua itu bangkit. Pulihkan pemikiran Anda, damaikan diri Anda. Yuk kita hadapi dan kita perbaikan diri kita untuk kedepannya bagaimana. Kapan perlu ya sudah kita buka lembaran baru. Ada juga yang menyampaikan, Bang, saya tidak ganti nomor, Bang, tapi saya pakai aplikasi untuk blok panggilan tidak dikenal. Saya tidak hapus WA, Bang, tapi sudah saya setting nomor tidak dikenal tidak masuk. Terus ada manfaatnya buatmu? Nol manfaat yang ada. Nol manfaat, gak ada manfaatnya sama sekali. Yang terjadi apa gitu loh, rezekimu makin jauh. Kamu masih memakai nomor yang sama tapi memblok nomor yang tidak dikenal. Kalau seandainya nanti ada rekan kerja temanmu yang ingin mengajakmu kerjasama dan mengajakmu untuk bekerja dan segala macam, tapi dia menggunakan nomor baru, ikut ke blok gak? Ikut ke blok juga. Ya, yang rugi siapa? Dirimu. Ya sudah, sekarang ambil keputusan yang paling tepat. Ayo melangkah maju ke depan. Ya sudah, saya tinggalkan semua ini. Saya pengen memperbaiki diri saya. Saya pengen berbenah buat ke depannya. Persetan, mereka mau melakukan tindakan seperti apapun, terserah. Yang penting saya tidak pengen lagi mendengar cacian, makian, ancaman, cerita ini, cerita itu, dan segala macam. Saya tidak mau lagi gali lubang tutup lubang. Cukup sampai di sini. Keputusan itu ada di tanganmu, bukan di tangan saya gitu loh. Ada di tangan Anda. Ya, Anda datang kepada saya hari ini itu dengan segala kehancuran yang sudah Anda dapatkan. Harusnya sadar gitu loh. Ya, Anda harus mengetuk hati Anda yang paling dalam, membuka logika Anda yang lebih jauh lagi. Mau sampai kapan hal ini Anda biarkan? Anda ketakutan, Anda kecemasan, duit nggak ada, Anda nggak bekerja. Berapa kali rugi ini yang terjadi? Kalau untuk resiko galbay pinjol, ya apa resikonya? Resikonya cuma satu, nama Anda tercatat dalam skor kredit bermasalah. Ya cuman ini resikonya. Karena resikonya yang tidak seberapa, pinjolnya tidak puas. Pinjol tidak mau. Ya, makanya Anda dihadapkanlah dengan penagihan yang tidak beretika.
Oke teman-temanku semuanya, jadi saya berharap dengan sesingkat video yang saya bikin ini mudah-mudahan teman-teman semuanya cepat sadar bahwasanya penyebab kepanikan yang terjadi, penyebab dari ketakutan yang terjadi ya gara-gara telepon, WhatsApp, dan email ini. Selagi 3 komunikasi ini tidak Anda benahi dan tidak Anda putus, percuma Anda cari solusi apapun. Sekuat apapun mentalmu, itu akan rapuh kalau setiap hari kamu diancam dan ditekan. Ya, mungkin jauh lebih baik kamu tidak membaca, kamu tidak mendengar, kamu tidak melihat. Ini jauh lebih baik loh. Ya, dari teman-teman semuanya mungkin dari saya cuma itu aja dulu. Mudah-mudahan teman-teman bisa memahami, teman-teman bisa mempraktekkan juga dan segera memutus komunikasinya, buka lembaran baru supaya hidup kita jauh lebih baik untuk kedepannya. Ya, jadi sekian dulu dari saya, Midi Broni. Wassalam.